Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezwan Dafastiawan dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membahas LKPD tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Langsung saja ke permasalahan pertama. Permasalahan pertama adalah kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Di kelas 12 IPA 4 ada 40 siswa, jadi ada 40 data tinggi badan. Langsung saja ke video dokumentasinya. Selanjutnya adalah permasalahan 2. Mengolah data yang didapat dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Nah, yang pertama ini adalah jangkauan kelas. Rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita bisa melihat nilai terbesar dan nilai terkecilnya dari tabel sebelumnya. Jadi, nilai terbesarnya adalah 187 dan nilai terkecilnya adalah 152. Jadi, 187 dikurangi 152 sama dengan 35. Selanjutnya ada banyak kelas. 1 tambah 3,3 log N. 1 tambah 3,3 log N itu berapa? Karena banyaknya siswa di kelas adalah 40. Log N 40 berapa? Log N 40 adalah 1,6021. Jadi 1 tambah 3,3 log 1,6021 sama dengan 1 tambah 5,28693. Hasilnya adalah 6,28693 dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Kita udah dapat jangkauannya itu adalah 35 dan banyak kelas adalah 6. Jadi 35 dibagi 6 adalah 5,8. Lalu dibulatkan, hasilnya menjadi 6. Selanjutnya adalah permasalahan 3, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Nah, kan tadi banyaknya kelas ada 6, jadi kita membuat 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan panjangnya kelas ada 6 juga. Jadi dari 152 sampai 157, 158, 1 sampai 163 dan seterusnya. Lalu ada turus. Bagaimana cara menghitung turus? Jadi caranya adalah kita urutkan data. Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang kelas pertama ada 152 sampai 157. Jadi kita urutkan dari 152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, terus kelas pertama adalah 11. Frekuensi juga sama, yaitu 11. Lalu kelas kedua ada 158 hingga 163. Sama, yaitu dari 158, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terus kelas kedua adalah 7, frekuensinya juga 7. Dan semuanya sama, urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu ada tepi atas. Tepi atas itu nilai 157 ditambah 0,5 dan 163 ditambah 0,5, 169 ditambah 0,5 dan seterusnya. Kalau yang tepi bawah itu yang 152 dikurangi 0,5. Jadi 152 kurang 0,5 yaitu 151,5. 158 dikurangi 0,5 itu 157,5 dan seterusnya. Lalu cara menentukan titik tengah itu adalah 152 ditambah 157 itu hasilnya berapa, lalu dibagi 2 yaitu
hasilnya 154,5. Sama seperti kelas pertama, kelas kedua juga 158 ditambah 163 dan dibagi 2, yaitu 160,5 dan seterusnya. Seterusnya ada permasalahan 4, yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Yang sumbu X ke atas adalah frekuensi dan sumbu X yang bawah adalah tepi bawah. Kelas pertama 151,5, frekuensinya 11. 157,5, frekuensinya 7. 163,5, frekuensinya 12. 169,5, frekuensinya 8. 175,5, frekuensinya 1. 181,5, frekuensinya 1, dan 187,5, frekuensinya 1. Permasalahan 5. Menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari tinggi badan peserta didik kelas Anda. Sebelumnya kita membuat tabel dulu, yaitu ini. Yang pertama nilai-nilai kita sudah tahu dan frekuensi kita sudah tahu. Selanjutnya ada FK, yaitu frekuensi kumulatif, di mana frekuensi ditambah. Nah, jadi contohnya ini. Yang pertama 11 ditambah 7 jadi 18. 18 ditambah 12 jadi 30. 30 ditambah 38, 38. 38 tambah 1, 39. 39 tambah 1, 40. Dan nilai tengahnya kita sudah tahu. Selanjutnya ada F kali XI, yaitu frekuensi dikali nilai tengah. 11 dikali 154,5 itu ada 1699,5. 7 dikali 160,5 itu ada 1123,5 dan seterusnya. Dan hasil dari ini semua adalah 6.504. Selanjutnya kita hitung meannya. Rumus dasar mean adalah X bar sama dengan sigma F dikali, seharusnya ini XF ya, XF. Nah, jadi ini jadi 6.564 dibagi 40, N-nya itu 40, yaitu 164,1. Jadi rata-rata dari tinggi badan kelas 12 IPA 4 adalah 164,1. Selanjutnya itu ada median. Keterangannya, L adalah tepi bawah kelas, P adalah panjang kelas, F adalah frekuensi kumulatif sebelum median, FM adalah frekuensi pada kelas median. Nah, lalu kita harus mencari letak median pada datum. Rumusnya itu N dibagi 2 sama dengan N-nya itu 40, jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi letak pada kelas interval adalah 164 sampai 169. Kenapa? Karena di sini tidak ada 20, jadi kan ini 18, 19, 20 sampai 21 sampai 30 kan ada di sini. Jadi itu kenapa 164 sampai 169. Selanjutnya itu ada rumus median, yaitu L ditambah N per 2 dikurang F per FM dikali P sama dengan L-nya itu kan 163,5 dan N-nya itu tadi 20, F-nya 18 dan FM-nya itu 12, P-nya itu 6. Jadi 163,5 ditambah 20 dikurang 18 per 12 dikali 6 sama dengan 163,5 ditambah 12 per 2 per 12 dikali 6 sama dengan 163
163,5 ditambah 12 per 12 sama dengan 164,5. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Sebelum itu kita harus tahu letak modus pada intervalnya itu ada di kelas 164 sampai 169. Lalu kita harus tahu tepi bawah kelas modusnya itu ada di 163,5. Panjang kelas intervalnya itu kan ada 6. Nah, selanjutnya ada D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Itu ada nih, kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Jadi 12 dikurang 7 itu 5. Nah, D2 itu pengurangan frekuensi kelas modus dikurang kelas setelah modus. Jadi 12 dikurang 8. 12 dikurang 8 itu hasilnya 4. Lalu ada rumusnya. Selanjutnya kita ke rumus. Mo sama dengan L plus P dalam kurung D1 per D1 plus D2. Itu kita langsung masukin aja. L-nya itu 163,5, P-nya itu 6, D1-nya 5, per D1-nya 5 ditambah D2-nya 4. Sama dengan 163 ditambah 6 di dalam kurung 5 per 9. Itu sama dengan 163,5 ditambah 3,3 sama dengan 166,83. Sekian pembahasan LKPD dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.